Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Laili Sobaha dari kelas 5A, NIM 020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan bagaimana cara untuk mencari UJT dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun tugas kali ini digunakan sebagai pengganti UTS untuk mata kuliah Statistika Pendidikan. Lanjut untuk data yang pertama, yakni mengenai data hasil penggunaan musik klasik pada kelas kontrol dan eksperimen. Asumsi datanya yaitu menggunakan data berdistribusi normal. Untuk parameter yang digunakan atau parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil penggunaan musik klasik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk H1 artinya ada perbedaan rata-rata hasil penggunaan musik klasik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Taraf kepercayaannya yaitu sebesar 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Menggunakan UJT independen. Data yang digunakan yakni data kelas kontrol dan juga data kelas eksperimen. Sebelum melakukan uji T independen, kita harus memastikan apakah data yang ditampilkan ini termasuk data homogen atau tidak, dengan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu kriteria pengujian homogenitas. Jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya, ragam populasi 1 dan 2 homogen. Sebaliknya, jika statistik uji F lebih dari F tabel ditolak, artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Lalu jika P lebih dari alfa, maka terima H0. Sedangkan jika P kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Adapun prinsip dari uji F yakni varian terbesar dibagi varian terkecil. Sedangkan pada Excel, uji T dengan Excel variabel 1 disebut dengan pembilang, sedangkan pada variabel 2 sama dengan penyebut. Maka dari itu kita harus mencari variansi terbesar dan terkecil dari kedua data ini. Jika pada data pertama termasuk variannya besar, maka tabel kontrol ini masuk pada varian terbesar. Begitupun sebaliknya, jika tabel pada data eksperimen ini variansinya kecil, maka masuk ke dalam varian terkecil. Pada uji independen, varian pembilang adalah varian yang terbesar, sedangkan penyebut yaitu varian terkecil. Sebelumnya kita harus menentukan variansinya. Yaitu dengan menggunakan rumus add var DTS, lalu dimasukkan datanya. Lalu dimasukkan datanya, tutup kurung, enter. Maka variansi yang dihasilkan yaitu sebesar 3,56. Selanjutnya yaitu mencari variansi dari tabel eksperimen. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan rumus add var DTS, lalu kita tarik tabel eksperimen. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka variansi yang dihasilkan yaitu sebesar 5,1625. Ini kita dapat menyimpulkan bahwa variansi pada tabel eksperimen termasuk varian terbesar. Maka variansi pada data kontrol nilainya lebih kecil dari variansi pada data eksperimen. Maka varian yang terbesar yakni pada kelas eksperimen kita jadikan variabel 1.
Ya, ini variabel 1 ya. Ini sama dengan membilang. Lalu dimasukkan ke klik data. Lalu kita klik data analisis. Lalu kita memilih test to sample for variant. Lalu kita klik OK. Lalu kita memilih variabel 1 rank. Variabel 1 sama dengan variabel yang terbesar. Maka variabel terbesar atau variansi terbesar berada pada data eksperimen. Maka kita masukkan untuk data yang eksperimen ke variabel 1 rank. Kita masukkan data eksperimen pada tabel 1 rank. Selanjutnya yaitu variabel 2, yakni sama dengan menyebut varian terkecil. Kita masukkan datanya. Lalu kita centang label alpha sama dengan 0,05, output rank. Lalu kita taruh di sini. Lalu klik OK. Maka tabelnya akan muncul. Kita besarkan dulu. Selanjutnya kita bandingkan antara F hitung. Pada data F terlihat bahwa data hitung yang dihasilkan yakni sebesar 1,44, sedangkan data tabelnya yang dihasilkan yakni sebesar 2,53. Maka jelas 1,44 lebih kecil daripada 2,53. Maka dapat dilihat jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, artinya ragam populasi 1 dan 2 homogen. Maka tabel pada data kali ini yakni bersifat homogen. Selanjutnya, jika kita sudah mengetahui bahwa data ini merupakan homogen, maka selanjutnya yaitu menguji T independen, yaitu dengan mengklik data, lalu memilih data analisis. Kita pilih yang assuming equal variance, karena datanya yang dihasilkan yakni data homogen. Lalu klik OK. Maka rank 1 ya ini variansi terbesar itu pada data eksperimen. Kita tarik seperti tadi. Untuk variabel dan 2 ini pada data kontrol karena lebih kecil dari data pada eksperimen. Lalu label kita centang alpha 0,05, output rank. Kita memilih pada di sini. Lalu ketik OK. Maka analisis dari data equal sudah keluar. Test start yang dihasilkan yakni sebesar 1,42. Test start yang dihasilkan yakni sebesar 1,42. Kemudian T critical yang dihasilkan yakni sebesar 2,04. Maka kedua data ini yang akan dibandingkan nanti. Kita warnai terlebih dahulu. Test start dengan T critical. Maka yang kita bandingkan yakni test start dengan T critical total yang sudah saya warnai. Maka jika menguji dengan uji statistik, maka nilai test start berada di antara nilai min T tabel dan juga
nilai T tabel, yakni berada di antara min 2 dan juga 2. Sedangkan jika diuji dengan menggunakan p-value, yakni sebesar 0,16, maka 0,16 lebih besar daripada nilai alfa, maka HO diterima. Maka uji dengan menggunakan uji statistik dan uji value sama-sama H0 sama dengan diterima. Maka kesimpulannya yakni jika H0 diterima, maka kesimpulannya yakni tidak ada perbedaan. Kita lihat soalnya. Antara penggunaan musik klasik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Masuk ke data yang kedua, yakni mengenai data hasil kemampuan pedagogik sebelum dan sesudah pelatihan atau tes. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang digunakan atau yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogik sebelum dan sesudah pelatihan. H1 ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogik sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikan, alfa sama dengan 0,05 menggunakan uji T berpasangan. Karena ini merupakan uji T berpasangan, maka tidak perlu menguji homogenitas tabel data. Lalu lanjut ke data. Kita klik data. Lalu data analisis, kita memilih uji T to sample for means. Di tes to sample for means karena datanya atau tesnya berpasangan. Kita oke. Variabel 1 kita masukkan data sebelum pelatihan, yakni pretest. Dan untuk variabel 2, data setelah pelatihan atau post-test. Lalu kita centang label alpha sama dengan 0,05. Output rank. Lalu ditaruh di sini. Lalu 0. Kita oke. Lalu muncul data T berpasangan. Hasil analisis uji T data berpasangan. Kita bisa rekam dulu. Maka hasil analisisnya yakni muncul seperti ini. Untuk datanya yakni sebanyak 15 data, pretest dan post-test. Untuk rata-rata untuk pretest yakni 58,333 dan untuk post-test rata-ratanya sebesar 69,5333. Maka di sini kita menggunakan T critical to tell karena ujinya yakni berpasangan. Untuk T start sebesar min 5,075, sedangkan untuk ini sebesar 2,144. Pertanyaannya adalah apakah T start berada di antara min 2 dan 2? Jawabannya adalah tidak, karena T start bernilai min 5. Maka tidak memenuhi kondisi yang pertama, yakni min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Maka jelas memenuhi kondisi yang kedua, yakni min 5 kurang dari min T tabel
min 5 kurang dari min 2. Maka kondisi ini yakni yang terpenuhi. Maka kita menolak H0 dan menerima H1. Yang dibandingkan yakni T-start dan T-critical to tail. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya yaitu menguji dengan p-value. P-value yakni mengambil untuk yang to tail. Bernilai 0,0001 waktu dibandingkan dengan alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 0,001 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka jika P value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, kondisi yang kedua, kita menolak H0 dan keterima dan H1 diterima. Maka keputusannya sama antara p-value dengan t-start. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogik sebelum dan sesudah tes atau pelatihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.